Bu, ibu, ibu kenapa bu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mas. Astagfirullahaladzim. Berarti tadi itu ibu sedang sholat, tapi ibu kentutnya nggak berbunyi. Tapi ibu terus lanjutin sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Laslo semuanya. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Isma. Dan malam hari ini saya penelusurannya ditemani sama Mas Saifi. Gimana kabarnya Mas Saifi? Alhamdulillah baik Mas, sehat. Mbak gimana? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah ya Mas ya. Kita bisa melakukan penelusuran bareng lagi ya Mas Saifi ya. Iya Mbak. Iya, dan teman-teman yang sedang lihat video ini, semoga kalian juga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya, oke teman-teman, ini saya dan Mas Saifi sudah berada di lokasi yang akan kita telusuri ya Mas. Iya Mbak. Iya teman-teman, jadi di sini itu warga bilang bahwa ini sih memang tempatnya kelihatan biasa aja ya Mas ya. Betul. Kalau kita lihat sebagai orang biasa Mas, tapi sebenarnya di sini itu banyak sekali makhluk gaib Mas, teman-teman. Ini aja saya baru berdiri di sini, ini sudah ada yang liatin kita loh Mas. Mas ada Mbak? Iya betul Mas. Ini di samping situ ada Mas, di sebelah sana teman-teman tuh. Tapi dia diem. Ini bukan pocong, bukan kuntilanak, tapi dia itu agak aneh Mas. Dia seperti enggak ini Mas, enggak pakai baju. Kelihatannya itu kayak telanjang gitu teman-teman. Tapi dia itu diam di sana. Dan yang saya lihat itu matanya ini kayak hitam Mas. Ini kayak tuyul, tapi dia itu tinggi Mas. Tinggi. Lebih tinggi dari Mas Saifi. Dan yang saya lihat ini pucat banget. Seluruh anggota badannya itu pucat banget. Cuma saya yang lihat itu di sini tangannya segini aja Mas, teman-teman. Astagfirullah. Ya segini aja. Patah Mbak. Saya nggak tahu Mas. Yang saya lihat itu cuma segini. Tapi dia hanya diam aja, makanya saya nggak terlalu merespon dia. Saya cuma ngasih tahu ke teman-teman yang saya lihat di sebelah sana. Itu dia masih liatin di sana Mas. Tapi Nggak apa-apa Mbak? nggak apa-apa Mas. Nggak ganggu ya? Enggak. Kalau sosok yang di sini nggak ganggu kita dan kita nggak ada tujuan dengan mereka, lebih baik kita biarkan aja. Soalnya kan teman-teman kita di sini itu hidup memang berdampingan dengan makhluk gaib. Jadi kita saling menghargai aja teman-teman. Yang penting jika mereka tidak mengganggu kita, kita nggak usah usik mereka. Iya betul itu Mbak. Iya Mas Sefi. Mas Sefi ini sambil jalan. Mas Sefi udah siap penelusuran belum Mas? Insya Allah siap Mbak. Oke, semua udah dipersiapkan kan? Iya. Oke teman-teman, ini saya sama Mas Sefi langsung jalan aja ke depan Mas. Soalnya dari depan kayak ada sesuatu Mas. Jadi kita harus cepat ke sana. Oke siap Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo teman-teman. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa itu tadi ya Mas ya? Gimana sih Mbak? Gak Mas, tadi dia itu kayak nyegol ini saya loh Mas. Astagfirullahaladzim. Tapi yang aku lihat itu ya Mas, hitam semua. Astagfirullahaladzim, saya merinding Mas. Teman-teman, saya merinding. Saya jadi berkeliling Mbak. Aduh, Astagfirullahaladzim. baru mulai jalan ya Mas ya. Iya. Ya Allah, ini saya nggak tahu dia langsung kemana, tapi yang jelas itu arahnya ke bawah. Padahal kalau di bawah itu jurang Mas, teman-teman. Tuh, iya. Tadi kalau saya lepas kendali saya bisa jatuh ke sana Mas, guling-guling Mas. Astagfirullahaladzim. Ini tadi hitam semua dan rambutnya nggak terlalu panjang Mas, yang saya lihat. Tapi yang saya lihat cuma kayak polos hitam semua. Saya nggak lihat ada tangannya Mas. Soalnya gerakan dia itu cepet banget Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Evi nggak kenapa-kenapa kan? Aman? Kenapa Mbak? Aman ya aman. Alhamdulillah kalau Mas Evi aman.
Kita lanjut lagi, Mas. Ini Mas Evi kalau dengar atau merasakan sesuatu, bilang ya Mas ya. Soalnya ini lokasi baru dan saya belum sempat cek lokasi ini tadi sore. Karena saya mendapat informasi bahwa di tempat ini ada yang aneh itu baru saja Mas. Baru saja ditelepon dan pas banget waktunya itu kita sedang di dekat lokasi ini. Jadi saya langsung ke sini. Mbak, itu apa, Mbak? Kenapa Mas? Mbak, Kenapa Mas? ada, Mbak. Hah? Depan. Depan? Astagfirullahaladzim. Mas, ada suara Mas dari sana Mas. Astagfirullahaladzim. Mas, ada apa itu Mas? Tapi ini kayak suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bentar Mas. Loh, Siapa itu, Mbak? Mas, ini auranya aku merasakan ini aura bukan hantu Mas. Bu. Iya Mas. Bu. Ibu kenapa Bu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas, Itu mukanya kenapa, Mbak Isma? gak tahu aku Mas. Kok merah gitu, Mbak? Itu darah, Mbak. Iya. Bu. Dia pakai mau kenapa, Mbak? Iya Mas. Astagfirullahaladzim. Bu ini. Ibu. Bu, kenapa Bu? Bu jangan nangis terus Bu. Ibu, kenapa Bu? Kok Ibu bisa seperti itu Bu? Hah? Astagfirullahaladzim. Berarti tadi itu Ibu sedang sholat, tapi Ibu kentutnya nggak berbunyi. Tapi Ibu terus lanjutin sholatnya. Ibu dalam keadaan sadar, Ibu sholat terus kentut, tapi Ibu lanjutin, gitu maksud Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu kan Ibu tahu kalau kentut itu membatalkan sholatnya. Kenapa Ibu harus lanjutin sholatnya? Malu. Astagfirullahaladzim Mas. Cuma karena Ibu malu, Ibu tetap lanjutin sholatnya aja. Terus tadi Ibu bilang Ibu lihat kayak cahaya. Iya. Cahayanya itu seperti apa Bu? Terang banget kah atau gimana Bu? Terang banget Mas Evi, teman-teman. Cahaya apa itu, Mbak Isma? Terus yang Ibu rasakan? Tapi sebelumnya Ibu nggak kayak gini. Ibu kepanasan. Astagfirullahaladzim Mas. Teman-teman, jadi Ibu ini tiba-tiba itu melihat sebuah kayak cahaya. Dan cahayanya itu katanya terang banget. Sampai Ibu ini benar-benar kepanasan. Dan sampai terjadi seperti ini Mas. Cahaya apa itu, Mbak ya? Kira-kira ya, Mbak ya? Kira Mbak Isma tahu nggak? Ibu, saya melihat cahaya, melihat apa lagi Bu? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan yang Ibu lihat itu seperti melihat cahaya dari neraka Mas. Kalau neraka kan panas banget dan cahayanya kan Masya Allah kan Mas. Makanya ibu ini bisa seperti ini Mas. Ini Ibu ini tadinya sholat di sini, Mbak. Apa sholat di mana? Ibu tadi sholatnya di mana? Di masjid. Di masjid. Terus kesini gara-gara apa? Cahaya. Iya. Ibu sadar nggak Ibu tiba-tiba di sini?
Astagfirullahaladzim. Mas, kayaknya ini benar ibu ini melihat cahaya dari neraka, Mas. Soalnya dia bisa langsung terbakar kayak gini, Mas. Sampai kepanasan, Mas. Bukan apa kayak gitu. Iya. Saya coba bantuin untuk kurangin rasa panasnya aja ya, Bu ya. Ya Mbak, tolong kasihan itu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa- Bismillahirrahmanirrahim. Tahan ya, Bu. Mas Evi nggak bawa minum ya, Mas? Masa nggak bawa minum Mbak, ketinggalan Mbak. Ya udah, Mas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan ya, Bu. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bu, udah mendingan belum, Bu? Alhamdulillah. Ibu, Bu saya tanya lagi. Ibu waktu melihat cahaya itu lama nggak, Bu, Ibu lihatnya? Hmm, berarti nggak begitu lama, tapi Ibu udah nggak kuat dan tiba-tiba aja Ibu ini tuh udah di sini. Ya. Rumah Ibu di mana itu Mbak? Iya, Ibu masih ingat nggak alamat rumahnya? Nanti bisa kita antar. Iya, betul banget tuh. Nggak ingat alamat rumahnya. Aduh, gimana ya, Mas ya? Nggak ingat alamat rumahnya. Jadi nanti kita bawa ke base camp kita aja dulu Mbak. Iya, ya udah, Bu. Sambil istirahat Ibu. Ibu, saya sama Mas Evi bantuin Ibu. Tapi Ibu ikut dulu untuk ke base camp kita ya, Bu. Dan nanti Ibu akan kita antarkan dulu ke warga di tempat sini. Iya betul. Iya, siapa tahu warga tempat ini juga ada yang kenal Ibu. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, ini saya sama teman saya pasti nolongin Ibu kok, Bu. Ibu tenang aja ya, Bu. Udah nggak begitu panas kan, Bu? Iya. Hei, ini Bu, kalau Ibu ketika sholat ya, Bu, Ibu sadar Ibu kentut itu membatalkan sholatnya. Sebaiknya jangan dilanjutkan sholatnya, tapi Ibu ke belakang lagi, ambil air wudhu lagi, baru Ibu ikut sholat lagi ya, Bu. Jangan seperti ini. Mungkin ini juga peringatan buat Ibu, karena Ibu kan dalam keadaan Ibu sadar. Nah iya, Bu, ini teman-teman buat pelajaran kita semua juga ya, Mas Evi ya. Iya Mbak Isma, betul. Supaya nggak terjadi hal yang kayak gini. Kasihan banget ibu-ibu ini Mbak. Iya, ini kita nggak sengaja ya, Mas ya. Iya. Tapi nanti kapan-kapan kita lanjut ke sini nggak? Soalnya kalau sekarang kita harus selamatkan ibu ini dulu, Mas. Iya Mbak, betul banget. Gak mungkin kalau ibu ini kita tinggalin di sini, Mas. Iya Mbak. Ibu bisa berdiri nggak, Bu? Kita bisa jalan nggak, Bu? Kayaknya ibu itu juga nggak bisa melihat ya Mbak. Soalnya mukanya kayak gitu banget sih Mbak. Iya, tapi ibu bisa jalan nggak, Bu? Ibu nggak usah takut, Bu. Kita juga mau nolongin ibu. Dan ini setelah kita sampaikan keluarga, kita panggil ambulan juga, kita bawa ke rumah sakit juga, Mas. Iya Mbak. Heeh. Harus secepatnya itu Mbak. Iya, saya takutnya itu lukanya semakin parah, jadi harus segera disembuhkan. Kita juga perlu bantuan medis juga di sini, Mas. Iya Mbak. Bu bisa berdiri nggak, Bu? Iya Mbak. Saya bantuin ya, Bu ya. Pelan-pelan aja, Bu.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mas, kita langsung ke base camp aja ya, Mas. Ya Bu, pelan-pelan Bu, kita jalan ke depan ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini pesan juga buat teman-teman semua, ketika kita sadar melakukan sebuah kesalahan pada saat kita beribadah, sebaiknya kita berhenti, kita sucikan diri kita lagi, baru kita lanjutkan. Jangan kita teruskan sholat ketika keadaan kita sudah kotor. Saya nggak mau kalau apa yang terjadi pada ibu ini terjadi pada kita juga. Sebaiknya kita lebih menjaga lagi ya teman-teman. Ayo Mas. Insya Allah pasti bisa disembuhin kok Bu. Yang penting ibu juga berdoa terus ya Bu. Mas Saifi nih kita tutup biar Mas Saifi juga lebih mudah bantuin saya ya Mas ya. Teman-teman ini saya pamit dulu. Awas Bu, hati-hati Bu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Awas Bu, hati-hati Bu. Kita bertiga pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan Bu. Hati-hati. Di sini saya bantu, Mbak Isma. Sini Mas, buruan sini Mas. Ya.